Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Adabi Sulukil Murid. Namun sebelumnya mari kita membaca Fatihah kepada ma'alif, guru-guru kita, orang tua kita, Kanjeng Nabi, para sahabat dan keluarga Kanjeng Nabi, para ulama, para aulia dan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa musyarrihu hadzal kitab rahimahumullah ta'ala, nafa'ana bihima bi'ulumihima wa a'adda alaina wa ala ahlina wa auladina dzurriyyatina wa tanamidina min barakatihima wa barakati ulumihima fid dharaini, amin. Ini sudah pindah fasal, yang mana fasal kemarin adalah awal mula seseorang diberi dorongan Allah untuk melaksanakan kebaikan. Maka ketika seseorang terdorong dalam hatinya untuk melaksanakan kebaikan, lalu kebaikan apa yang mula-mula dilaksanakan? Pasal ini adalah lanjutan daripada keterangan kemarin. Faslun wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillah tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'iz dzunubi. Pasal permulaan sesuatu yang harus diawali oleh seorang yang menghendaki berjalan di jalan Allah adalah memperbaiki taubat, tasfihut taubah. Taubat kepada siapa? Ilallah. Dan taubat dari apa? Min jami'i dzunubi, dari semua dosa-dosa yang pernah diperbuat. Taubat itu memang adalah fondasi. Ketika seseorang itu hendak melaksanakan kebaikan, ketika dia sudah terdorong untuk melaksanakan kebaikan, apa yang harus dilakukan pertama kali adalah bertobat kepada Allah. Ini adalah fondasi. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau rumah dibangun tanpa fondasi. Begitu juga amal-amal baik yang dibangun tanpa taubat, maka akan mudah roboh sebagaimana halnya rumah. Dan dari taubat itu maknanya adalah kembali. Taubat itu maknanya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Loh, kok kembali? Memang dari mana? Orang yang melakukan maksiat itu pada hakikatnya dia adalah telah pergi meninggalkan Allah. Maka dalam keterangan-keterangan lain, ketika seorang melaksanakan maksiat itu imannya ditaruh. Imannya ditaruh. Ketika dia bertaubat, maka imannya akan kembali lagi. Jadi taubat itu adalah kembali. Yang semula kita meninggalkan Allah, kita kembali kepada Allah.
Kita lanjutkan kitabnya. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalimi li ahadin minal khalqi fal yubadir bi adaiha ila arbabiha. Apabila di dalam kehidupan kita ini ada atau pernah melakukan kezaliman, perlakuan aniaya kepada seseorang, maka cara untuk bertobat adalah apa? Hendaknya kita bergegas untuk meminta maaf bi'adaiha ila arbabiha. Kalau itu memang sebuah barang, maka barang itu harus dikembalikan. Kalau itu memang mengenai harga diri atau dan lain sebagainya, kita pernah menyakiti harga diri orang lain, pernah melecehkan harga diri orang lain, maka kita, itu namanya kezaliman, maka itu harus kita meminta maaf. Demikian itu in amkana, apabila mungkin. Apabila tidak mungkin bagaimana? Wa illa, apabila tidak mungkin, wayat lubu al ihlala minhum, maka hendaknya ia meminta halal dari orang atau kepada orang yang pernah dizalimi. Ini ada sedikit cerita dalam sebuah kitab itu. Ada seseorang itu pekerjaannya nelayan. Setiap hari dia nelayan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu hari si nelayan ini setelah menepi di pantai, tiba-tiba ada seorang polisi yang merampas hasil ikan yang baru saja dia nelayan tadi. Ikan itu dibawa pulang oleh polisi setelah di rumah dibersihin, lalu digoreng sama istrinya dan dibuat untuk makan keluarganya polisi tadi. Ketika makan ikan hasil rampasan tadi, tiba-tiba ikan yang sudah digoreng itu bisa menggigit. Ini kuasa Allah, ini kuasa Allah. Dari gigitan itu, jadilah tangan si polisi ini bengkak. Jarinya itu bengkak hingga membusuk. Kemudian dibawa ke dokter, kata dokter ini harus diamputasi. Diamputasilah jari-jarinya, jari yang tergigit itu. Ternyata amputasi tidak membawa dia sembuh. Busuk itu terus. Sampai akhirnya sepergelangan. Kata dokter ini harus diamputasi, kalau tidak ini nanti akan terus menjalar. Diamputasilah sampai ke pergelangan. Dan ternyata tidak membawa kesembuhan. Sampai pada siku. Akhirnya diamputasi. Lalu setelah diamputasi itu dokter bilang, sakit bapak ini tidak biasa. Maka sebaiknya bapak ini sowan, pergi ke seorang ulama yang benar-benar ulama lillah, ulama alim. Tanyakan kira-kira apa obat daripada penyakit bapak ini. Pergilah si polisi tadi pada seorang yang alim. Seorang yang alim itu di sana ternyata ditanyai, apa bapak pernah melakukan kezaliman kepada seseorang? Diangen-angen sama polisi, oh pernah. Apa itu? Ada seorang nelayan, hasil tangkapan ikannya saya rampas. Diceritakan sebagaimana cerita awal, dan itu adalah penyebab daripada dipotongnya tangan saya ini.
Kata seorang ulama ini, sakit bapak tidak akan bisa sembuh sebelum bapak meminta halal kepada orang yang pernah bapak zalimi. Maka pergilah dia mencari di tempat di mana dia merampas ikan dan menemuinya. Nah, setelah menemui, si polisi ini meminta maaf. Kata si nelayan, bagaimana? Sebenarnya setelah bapak merampas ikan saya, tidak berapa lama saya sudah mengikhlaskan. Ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kezaliman itu meskipun yang kita zalimi sudah ikhlas, maka kita misalkan sebagai pelaku zalim tetap haruslah atau wajib meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Ini awal daripada seseorang yang hendak meniti karir di jalan Allah itu harus membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, termasuk dosa kezaliman terhadap sesama. Karena melakukan kesalahan kepada seseorang itu tidaklah cukup hanya meminta ampun kepada Allah, akan tetapi harus meminta maaf kepada yang pernah disalahi atau dizalimi. Kenapa kok harus orang yang bertobat itu kok harus meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi? Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahanatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu as-sairu ilal khalqi. Karena orang yang masih mempunyai tanggungan gadai terhadap hak manusia, karena orang yang masih mempunyai tanggungan pegadaian terhadap hak manusia, la yumkinuhu asairu ilal haqqi, maka tidak mungkin dia bisa berjalan di jalan Allah, tidak mungkin dia bisa berjalan menuju Allah, hak, zat yang maha hak. Ini loh. Jadi kita harus final dulu untuk menuju Allah. Kita harus final dulu dengan urusan-urusan manusia. Ketika kita masih mempunyai tanggungan-tanggungan yang harus kita selesaikan, misalkan harus kita meminta maaf, harus mengembalikan hak-hak orang yang masih ada di diri kita, maka itu harus dikembalikan dulu, baru kita berjalan menuju jalan Allah. Nah, ini awal daripada perjalanan seorang yang akan taubat. Kemudian wasartu sihati taubah, syarat daripada sahnya taubat adalah sidqun nadam ala dzunubi ma'asyihatil azmi ala tarkil auti ilaiha muddatal umri. Syarat daripada sahnya taubat adalah sungguh-sungguh menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ini bisa digarisbawahi, kesungguhan di dalam menyesali dosa yang pernah dilakukan. Apa memang ada orang menyesal itu tidak sungguh-sungguh? Mungkin saja ada. Makanya di sini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad sidqun nadam, kesungguhan dalam menyesali. Kan sekarang itu kan ada bahasa
pencitraan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang orang menyesal itu hanya pencitraan supaya bisa dianggap ini orang baik atau kita ini dianggap orang baik dan lain sebagainya. Tidak itu. Taubat itu urusannya dengan Allah, maka harus ada kesungguhan di dalam menyesali perbuatan dosa. Kemudian ma'asyihatil azmi ala tarkil aud, beserta sihatil azm, kebenaran keinginan, benarnya keinginan ala tarkil aud ilaiha, untuk kembali lagi melakukan dosa itu selama hidupnya. Artinya seperti ini, syarat daripada taubat adalah kesungguhan di dalam menyesali perbuatan dosa. Kemudian yang nomor 2 adalah bercita-cita untuk tidak mengulangi dosa yang pernah ia lakukan sampai kapan? Sepanjang umur. Beda lagi kalau misalkan setelah kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan bercita-cita untuk tidak kembali lagi melaksanakan dosa, akan tapi suatu ketika kok terpeleset, itu beda. Karena terpeleset itu tidak ada kesengajaan. Maka dilanjutkan, wa man taba an say'in minadz-dzunub wa huwa musirrun alaihi au azimun alal audi ilaihi fala taubata lahu. Barang siapa, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, taubat terhadap suatu dosa, wa huwa musirrun alaihi, tetapi dia masih melaksanakan dosa itu. Barang siapa taubat terhadap satu dosa, saya taubat, saya sudah tidak saya minta ampun, benar-benar minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, akan tapi dia masih melakukan, atau dia taubat tapi tidak ada keinginan untuk meninggalkan selamanya. Benar-benar dia taubat, tapi dia tidak mempunyai cita-cita untuk meninggalkan sesuatu yang ditaubati itu untuk selamanya. Ibaratnya sik kala-kala iku sik duwe cita-cita kepingin. Nah, itu fala taubatalahu, taubatnya tidak dianggap. Nah, jadi orang tobat itu syaratnya tadi dikatakan sidqun nadam, kesungguhan di dalam menyesali. Nomor 2, cita-cita, bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi. Nah, jadi kalau ada keinginan untuk mengulangi lagi, atau dia tobat tapi masih melaksanakan itu, maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, fala taubatalahu, tobat yang seperti itu tidak dianggap. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari sekelumit bahasan itu intinya agar kita semuanya itu bisa istiqomah di jalan kebaikan, karir kita menuju jalan Allah ini terus meningkat, adalah dengan benar-benar melaksanakan taubat. Karena seperti yang digambarkan tadi, taubat itu adalah ibarat pondasi. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa melaksanakan apa yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab At-Tabusrukil Murid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.